Jadi untuk soal nomor 1 ini, tentukan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimaks dan minimum. Yang pertama soal nomor 1, yaitu kita mencari nilai maksimaksnya terlebih dahulu, dimana kita lihat pada tabel sudah ada alternatif, ada fasilitas besar, fasilitas medium, fasilitas kecil, dan kemungkinan permintaan ke depan ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kita akan mencari jawabannya, yaitu yang pertama pemilihan kemungkinan keadaan yang terbaik atau keadaan maksimum. Jadi dilihat dari kemungkinan permintaan ke depan ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi kita ambil dari kemungkinan keadaan yang terbaik, yaitu 40, 25, dan 15. Jadi 40, 25, dan 15 ini nilai maksimumnya. Langkah kedua, memilih alternatif keputusan yang paling menguntungkan pada kemungkinan keadaan terbaik yang telah dipilih, yaitu dari ketiga nilai maksimum ini, mana sih yang paling terbaik, yaitu kita bisa lihat bersama-sama, yaitu nilainya 40, teman-teman. Nah, setelah itu kita dapat simpulkan kriteria maksimaks, yaitu dengan menggunakan model maksimaks, alternatif yang harus dipilih yaitu fasilitas besar, karena fasilitas besar ini mempunyai nilai 40, dan nilai 40 inilah adalah nilai yang paling tertinggi. Nah, kita masuk pada mencari nilai maksiminnya, yaitu langkah yang pertama, pemilihan kemungkinan keadaan yang terburuk. Jadi kalau untuk maksiminnya itu kita lihat nilai yang paling terburuk, yaitu dari rendah, sedang, dan tinggi. Nilai yang paling terburuk untuk fasilitas besar itu 6, fasilitas medium itu 9, fasilitas kecil itu 15. Nah, jadi jika nilainya itu sama berarti kita bebas memilih, itu 15. Langkah kedua, pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan dari kemungkinan terburuk yang telah dipilih. Nah, jadi yang setelah kita memilih, kita akan memilih alternatif keputusan yang paling menguntungkan. Jadi kita lihat di sini, yaitu angkanya 15, sudah jelas ya. Dan akan disimpulkan kriteria maksimin ini dengan menggunakan model maksimin alternatif yang harus dipilih, yaitu fasilitas kecil, karena 15 adalah nilai minimum terbesar. Nah, jadi kita masuk pada jawaban soal nomor 2, yaitu yang sudah ada soalnya tadi. Jadi kita melakukan langkah pertama, yaitu menyusun tabel biaya dari permasalahan yang disajikan. Nah, jadi ada tim 1, 2, 3, dan 4. Lokasinya ada lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Kita masuk pada langkah kedua, yaitu mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Nah, jadi untuk langkah kedua ini bisa dilihat bahwa kita mencari nilai biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian kita menggunakannya untuk mengurangi semua biaya. Jadi dilihat dari tim 1 itu baris biaya terkecilnya itu 90. Nah, jadi 90 ini dikurangi. Jadi 90 kurang 90 itu hasilnya 0, 120 itu didapat dari 210 dikurang 90. Dan juga nilainya ini 90 karena 180 dikurang 90, dan 70 ini didapat dari 160 dikurang 90, dan seterusnya, teman-teman, sehingga setelah selesai mengurangkan biaya terkecil untuk setiap baris, kita masuk pada
langkah ketiga, yaitu memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi teman-teman, karena kita lihat pada tabel sebelumnya bahwa ini kan sudah ada nolnya ya di lokasi B. Jadi langkah ketiga ini kita tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, jadi karena di lokasi B ini sudah terdapat angka nolnya semua, dan lokasi-lokasi yang belum ada angka nolnya itu dikurangi dengan angka terkecil untuk setiap baris. Jadi ini lokasi A, nilai yang paling terkecilnya itu kan ada 15. Jadi 15 dikurang 15 sama dengan 0, 70 dikurang 15 sama dengan 55, 30 dikurang 15 sama dengan 15, 120 dikurang 15 sama dengan 105, dan seterusnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat pada tabel di bawahnya. Itu sudah tertera jelas bahwa di bagian lokasi C itu nilai terkecilnya itu kan 35. Jadi 35 ini dikurangi 90, 60, dan 40. Begitu juga dengan lokasi D, yaitu nilai terkecilnya itu 55, maka dikurangkan 70, 130, 65. Nah, setelah sudah, kita langsung ke langkah keempat, yaitu menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Jadi langkah keempat ini, angka nolnya tadi kan sudah ada di masing-masing lokasi ya. Jadi tinggal kita menggunakan garis vertikal. Kita menarik garis vertikal terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu baru horizontal. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa di tim 1, 2, 3, dan 4 dan lokasi A, B, C, dan D itu sudah terisi nilai nolnya. Jadi pertama-tama kita harus melihat nilai nol yang paling banyak untuk digaris vertikalkan. Di lokasi A, B, C, dan D itu sudah terisi nilai nolnya. Nah, jadi sekarang kita tinggal melakukan garis vertikal atau horizontal. Jadi kita lakukan garis vertikal terlebih dahulu. Setelah garis vertikalnya itu, karena nolnya itu banyak, di lokasi B itu nolnya ada 4, jadi kita garis vertikal, terus dilihat lagi setelah itu digaris dengan horizontal, garis horizontal di bagian 4, karena 4-nya itu nolnya ada 3. Setelah itu kita garis horizontal lagi di tim 3, karena nilai nolnya itu ada 2. Nah, jadi setelah ditarik garis vertikal dan horizontalnya, kita bisa lihat artinya pola penugasannya itu belum optimal, karena apabila dikatakan optimal itu ketika nilai garisnya itu ada 4, jadi sama begitu. Nah, untuk langkah kelima, jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah kolom, maka harus ditentukan nilai terkecil dan tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa untuk langkah kelima ini angka yang tidak tertutup garis yaitu ada 105, 15, 55,
25, 15, dan 75. Nah, jadi angka-angka yang tidak tertutup garis ini kita lihat angka terkecilnya, yaitu ada 15 angka terkecilnya. Jadi dikurangi dengan angka-angka yang lain. Jadi 15 dikurang 15 sama dengan 0. 105 dikurang 15 sama dengan 90. 55 dikurang 15 sama dengan 40. 25 dikurang 15 sama dengan 10. 15 dikurang 15 sama dengan 0, dan 75 dikurang 15 sama dengan 60. Setelah selesai mengurangkan angka terkecilnya, kita masuk pada langkah ke-6, yaitu ulangi langkah keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Nah, jadi kita lanjut membuat garis vertikalnya. Jadi bisa dilihat karena di sini itu lokasi A, B, C, dan D itu sudah mempunyai angka nolnya. Jadi tinggal kita tarik garis vertikalnya terlebih dahulu. Nah, jadi bisa dilihat garis vertikalnya itu dari lokasi A, lokasi B, dan lokasi D. Kenapa? Karena nilai nolnya itu lebih dari 1, itu harus digaris vertikalkan. Jadi kita lihat di sini lokasi A, B, dan D mempunyai nilai nolnya itu lebih dari 1, maka digaris vertikalkan ya teman-teman. Setelah itu kita garis horizontal di tim 3. Jadi setelah sudah digaris vertikalkan dan horizontal, kita bisa melihat bahwa ini sudah terisi penuh ya. Jadi sudah optimal. Kita masuk pada langkah ke-7, yaitu kita melihat bahwa tim mana yang akan ke lokasi-lokasi tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di lokasi A, B, C, dan D ini kita melihat nilai nolnya itu yang paling sedikit. Nah, jadi semuanya ini kan ada 2 ya. Jadi kita bebas pilih. Jadi saya memilih tim 2, yaitu di lokasi A saya melingkar. Jadi ketika nolnya ini saya lingkar, maka di nol yang di tim keempat ini harus dicoret. Nah, setelah dicoret, maka kita masuk pada di nol kedua, yaitu di bagian tim 4 lokasi D itu kedua. Terus yang nilai nolnya ini di lokasi D harus dihilangkan. Setelah dihilangkan, kita lanjut pada lokasi B, itu kita tandain 3. Jadi di lokasi B ini ketika kita sudah sudah kita tandai, maka di tim 2, tim 3 itu nilai nolnya itu kita harus coret. Nah, dan tim keempat kita harus coret. Setelah sudah coret, maka yang terakhir tim 3 itu mendapatkan lokasi ke bagian C, yaitu kita tandai nomor 4. Nah, setelah sudah kita lihat, maka kita akan lihat pada tabel sebelahnya, yaitu dalam jutaan rupiah. Yang pertama jadi lokasi A, B, C, dan D serta tim 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa jadi agar total jarak yang ditempuh itu minimum, maka tim tim 1 ditugaskan ke lokasi B ini.
tim 1 ditugaskan ke lokasi B dengan biaya 90. Terus yang kedua, tim 2 ditugaskan ke lokasi A. Teman-teman bisa melihat bahwa di sebelah atas tim 2 ditugaskan ke lokasi A dengan biaya 100. Yang ketiga, tim 3 ditugaskan ke lokasi C dengan biaya 140. Dan yang terakhir, tim keempat ditugaskan ke lokasi D dengan biaya 120. Nah, jadi total jarak untuk keseluruhannya yaitu 140. Jadi kita masuk pada jawaban soal nomor 3, yaitu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu meminimumkan penalti opportunity cost karena tidak menggunakan jaringan terendah. Terus opportunity cost atau penalti dihitung dari selisih dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom. Nah, jadi untuk setiap baris pertama yaitu pabrik 1 itu ada 8, 5 dan 6. Nah, jadi angka terkecilnya itu bisa kita lihat dua angka terkecil yaitu 6 dan 5. Jadi 6 dikurang 5 sama dengan 1. Terus kita lihat pada pabrik kedua yaitu nilai terkecilnya yaitu ada di lokasi konstruksi C dan B. Jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, terus kita lihat pada pabrik ketiga yaitu lokasi konstruksinya itu ada 3 dan 9 angka terkecil. Jadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita lihat pada bagian kolom. Nah, jadi penalti kolom A yaitu angka terkecilnya itu ada 8 dan 3. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ada juga penalti kolom B. Jadi angka terkecilnya itu ada 9 dan 5 dikurang, jadi nilainya itu 4. Ada juga penalti kolom C, yaitu angka terkecilnya ada 10 dan 6. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Setelah itu pilih baris atau kolom yang memiliki opportunity cost terbesar dan alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan supply and demand. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa opportunity cost terbesar yaitu adalah 6 dan biaya terendah yaitu 3. Ini teman-teman bisa lihat di pabrik 3. Nah, setelah itu alokasikan sebanyak 80. Jadi 80 ini pabrik 3 alokasikan sebanyak 80. Nah, setelah itu kita masuk pada langkah kedua yaitu demand 1 dipenuhi sebagian dari 3 sebanyak 80 unit. Kapasitas 3 habis dan baris 3 dihilangkan. Penalti dihitung kembali berdasarkan matriks 2x3 yaitu 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, dan 2C. Nah, jadi karena di sebelumnya langkah pertama itu angka terbesarnya itu 6 dan angka terkecilnya itu 3 dan dialokasikan sebanyak 80, maka kita garis dari pabrik 3. Kita garis, setelah sudah digariskan angka 150-nya ini sudah tidak bisa menjadi 150 karena sudah dikurangkan dengan 80-nya ini sehingga hasilnya 70. Nah, setelah itu kita lihat opportunity cost terbesarnya itu 7 dan biaya terendahnya itu 8.
di bagian lokasi konstruksi A. Jadi kita masuk pada langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini teman-teman bisa lihat pada tabel bahwa nilainya itu sudah berubah ya, karena sudah dihilangkan. Jadi di langkah ketiga kita hitung penaltinya itu tetap 1 dan 2, karena 6 dikurang 5 sama dengan 1. Angka terkecil pabrik kedua yaitu 12 dan 10. 12 dikurang 10 sama dengan 2. Setelah itu untuk bagian C yaitu lokasi konstruksi C yaitu 12 dikurang 6 sama dengan 6. Untuk lokasi konstruksi B yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kenapa tidak 9, 10? Karena itu sudah dihilangkan ya teman-teman, sudah dihilangkan. Dan ya, angka yang 150 tadi juga sudah dihilangkan. Setelah itu untuk permintaan tonnya itu 70-nya tadi ditaruh bagian A, sehingga di penawaran itu 120-nya itu sudah dihilangkan. Jadi 120 dikurang 70 sama dengan 50. Jadi demand A dipenuhi lagi dari pabrik 1 sebanyak 70 unit, terpenuhi semua dan kolom A dihilangkan. Penalti dihitung kembali dari matriks 2x2 yaitu 1B, 1C, 2B dan 2C. Setelah itu kita masuk pada langkah keempat, yaitu teman-teman bisa melihat bahwa di dalam tabelnya ini kita akan mencari matriks 2x2 yaitu 1B, 1C, 2B dan 2C. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, kita hitung lagi nilai penaltinya yaitu tetap yaitu 6 dikurang 5 sama dengan 1. Terus 12 dikurang 10 sama dengan 2. Untuk penalti kolom C yaitu 12 dikurang 6 sama dengan 6. Penalti kolom B yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi demand C dipenuhi dari sisa pabrik 1 sebanyak 50 unit. Dengan demikian otomatis kekurangan demand C 10 unit dipenuhi dari pabrik 2 dan demand B dipenuhi 70 unit dari pabrik 2. Semua demand terpenuhi sehingga diperoleh solusi awal. Nah, jadi setelah itu kita bisa lihat bahwa jadi jumlah sel yang terisi ini sudah 5, berarti sudah terisi penuh begitu. Tentukan pada distribusi yang memberikan biaya terendah. Nah, jadi distribusi yang memberikan biaya terendah yaitu kita lihat pada pabrik 1 dialokasikan ke lokasi konstruksi A yaitu 70 dikali 8 sama dengan 560. Yang kedua, pabrik 1 dialokasikan ke lokasi konstruksi C yaitu nilainya 50 dikali 6 sama dengan 300. Dan yang ketiga, pabrik 2 dialokasikan ke lokasi konstruksi B dengan nilai 70 dikali 10 sama dengan 700. Keempat, pabrik 2 dialokasikan ke lokasi konstruksi C yaitu 10 dikali 12 sama dengan 120. Dan yang kelima, pabrik 3 dialokasikan ke lokasi konstruksi A dengan nilai 80 kali 3 sama dengan 240.
sehingga dijumlahkan keseluruhannya yaitu 1920. Jadi pola distribusi yang memberikan biaya terendah adalah pabrik 2 ke lokasi konstruksi C dengan membawakan 10 ton beton dengan harga 120. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.